Sebut saja namanya Mas Irwan. Ia adalah seorang sopir truk berpengalaman. Sudah bertahun-tahun ia menggeluti profesi ini, sejak usianya masih belasan. Hidup di jalanan, menyusuri pelosok Jawa hingga ke Sumatera, bukan lagi sesuatu yang asing baginya. Suatu hari Irwan menerima pesanan untuk mengantar muatan bihun dari Jawa menuju Sumatera. Perjalanan jauh ini tentu memerlukan waktu dan tenaga. Kala itu ia tidak sendiri. Rekannya yang sebut saja bernama Mas Sidik ikut menemani. Seorang kawan seperjalanan yang sudah sering kali bersamanya. Truk besar berwarna hijau itu melaju di bawah langit malam, tepat pukul 8. Perjalanan dari Jawa berjalan lancar tanpa kendala berarti. Udara malam menemani mereka melintasi jalan raya yang ramai oleh kendaraan besar lainnya. Setelah melewati pelabuhan Merak, truk mereka naik kapal penyeberangan menuju Sumatera. Perjalanan melintasi lautan terasa tenang, hanya suara riak ombak yang terdengar samar. Namun, begitu memasuki wilayah Sumatera, khususnya daerah perkebunan kelapa sawit di Riau, suasana mulai berubah drastis. Jalanan sepi, kanan dan kiri dipenuhi pohon-pohon sawit yang menjulang tinggi. Gelap menyelimuti sekeliling, hanya cahaya lampu truk yang memecah keheningan. Penerangan jalan di tempat ini hampir tidak ada. Udara malam semakin dingin membuat kantuk perlahan menyerang. Meski berpengalaman, rasa lelah tak dapat dihindari. "Kita istirahat sebentar ya," ujar Irwan seraya memarkir truk di pinggir jalan. Di tengah gelapnya perkebunan, mereka menemukan sebuah warung kecil yang tampak samar dari kejauhan. Warung itu terlihat tua dan sederhana dengan penerangan redup dari lampu minyak. Sidik yang tertidur pulas di dalam truk dibangunkan lagi oleh Irwan. "Bangun, turun dulu. Kita istirahat sebentar," katanya sambil menggoyangkan tubuh Sidik. Namun, Sidik hanya bergumam sebentar dan kembali memejamkan mata. Irwan akhirnya turun sendiri dari truk dan berjalan menuju warung itu. Seorang nenek tua muncul dari dalam, tubuhnya membungkuk, wajahnya penuh keriput. "Sendirian saja di sini, Nek?" tanya Irwan sambil duduk di kursi kayu reot. Si nenek tersenyum samar. "Enggak, Mas, ada suami saya tapi lagi tidur di dalam," jawabnya dengan suara serak. Irwan hanya mengangguk, meski perasaan aneh mulai menyelinap. Irwan memesan kopi dan beberapa gorengan. Sambil menunggu, ia menyalakan rokok, berharap asap tembakau itu bisa mengusir rasa kantuk dan dingin yang mulai menggigit. Warung itu hening, hanya sesekali suara jangkrik dan angin malam yang berhembus melewati pepohonan. Irwan menyeruput kopinya perlahan. Matanya menerawang menembus kegelapan di luar sana. Beberapa saat kemudian, Sidik terbangun. Kepanasan di dalam truk membuatnya turun. "Kang, kok nggak pesankan saya makan?" tanyanya dengan nada kesal. Irwan menjawab santai. "Minta saja langsung sama nenek itu." Sidik berjalan mendekat ke meja warung, namun langkahnya terhenti mendadak. Matanya terpaku pada sosok si nenek yang kini berdiri di hadapannya. Tubuh Sidik kaku, nafasnya memburu, dan wajahnya mendadak pucat pasi. Wajah nenek itu berubah. Kulitnya yang keriput kini tampak hancur. Bagian mukanya rata tanpa hidung dan mata yang jelas. Darah menetes dari seluruh wajahnya, mengalir hingga membasahi pakaiannya yang lusuh. Sosok itu berdiri kaku, menatap Sidik dengan wajah yang mengerikan. "Astagfirullahaladzim!" teriak Sidik spontan, suaranya bergetar ketakutan. Ia mundur beberapa langkah hingga hampir terjatuh. Sosok nenek tua itu kemudian lenyap begitu saja. Sidik masih terengah-engah, jantungnya berdegup kencang.
Dengan gemetar ia berlari mendekati Irwan yang masih duduk dengan tenang. "Kang, istighfar! Cepat istighfar, Kang!" serunya sambil menepuk bahu Irwan berulang kali. Irwan yang bingung langsung membaca istighfar dengan pelan. "Astagfirullahaladzim," ucapnya. Begitu Irwan selesai mengucap kalimat tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Pandangannya tiba-tiba berubah. Warung kecil tempat ia duduk itu perlahan menghilang dari pandangannya. Semua meja, kursi, dan lampu yang dilihatnya tadi lenyap begitu saja. Kini di hadapannya hanya ada sebuah pohon besar yang berdiri kokoh. Warung itu sebenarnya sudah rata dengan tanah, hanya menyisakan puing-puing berantakan. Irwan dan Sidik yang awalnya tidak menyadari hal ini langsung terperanjat kaget. Keduanya saling pandang dengan wajah pucat. "Barusan itu apa?" tanya Irwan dengan suara bergetar. Sidik hanya menggeleng, napasnya masih memburu. Tanpa membuang waktu, mereka segera masuk ke dalam truk. Irwan menyalakan mesin dengan cepat dan langsung tancap gas, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Perjalanan menuju lokasi pengiriman terasa begitu panjang. Pikiran mereka masih dipenuhi kejadian aneh di warung tadi. Tidak ada yang berani membahasnya di sepanjang sisa perjalanan. Begitu sampai di tujuan, suasana pagi mulai terasa lebih tenang. Truk berhenti di lokasi penurunan barang, dan para pekerja kenek langsung bergerak membantu menurunkan muatan bihun. Irwan dan Sidik, yang masih penasaran dengan apa yang mereka alami, memutuskan bertanya pada salah seorang pekerja. "Bang, tadi kami sempat istirahat minum kopi di warung kecil, pas mau masuk ke Pelalawan. Tapi rasanya aneh, warung itu sepi banget," ujar Irwan, berusaha mengingat setiap detailnya. Pria yang mereka tanyai langsung memasang raut wajah serius. "Warung kecil di jalan itu, Mas." "Waduh, kalian berdua beruntung masih selamat," jawabnya sambil menghela napas. Irwan dan Sidik semakin penasaran. "Maksudnya bagaimana, Bang?" tanya Sidik buru-buru. "Warung itu seminggu yang lalu sudah hancur karena ditabrak truk Fuso. Nenek tua yang jualan di situ meninggal dunia di tempat," jelas pria itu dengan suara pelan. Wajah Irwan dan Sidik langsung pucat pasi. "Astagfirullah," gumam Irwan, sementara Sidik merapatkan tangannya ke dada. Tubuh mereka terasa dingin, meski matahari mulai naik. "Alhamdulillah kita masih selamat, Kang," kata Sidik pelan, suaranya terdengar sedikit bergetar. Pria tadi pun menambahkan, "Sudahlah, nggak usah dipikirkan lagi. Semoga perjalanan kalian ke Jawa nanti selamat sampai tujuan." Setelah semua barang selesai diturunkan, Irwan menerima panggilan telepon dari bosnya. Suara di seberang memberi kabar bahwa mereka harus mengambil muatan baru, minyak goreng, untuk dikirim dari Sumatera ke Jawa Tengah. "Siap, Bos," jawab Irwan sambil menutup telepon. Keduanya pun mulai mempersiapkan truk untuk perjalanan berikutnya. Kardus-kardus minyak goreng dinaikkan satu persatu, ditata rapi, dan ditutup terpal agar aman selama perjalanan. Meski rasa lelah masih menyelimuti, Irwan dan Sidik tahu bahwa tugas harus tetap diselesaikan. Suasana di warung itu terlalu sepi untuk ukuran tempat istirahat para sopir. "Sepi banget ya, Nek," lanjut Irwan mencoba mencairkan suasana. "Iya, Mas, sekarang sudah jam berapa ini?" jawab si nenek sambil tertawa kecil. Irwan pun melirik jam tangan. Jarum menunjukkan pukul 2:30 pagi. Malam harinya, truk kembali melaju, kali ini menuju Jawa Tengah. Irwan fokus di balik kemudi, sementara Sidik duduk di sampingnya sambil membuka bungkusan kacang
dan pisang rebus yang mereka beli untuk cemilan. "Obat ngantuk nih, Kang," kata Sidik sambil menyodorkan pisang ke arah Irwan. Keduanya berusaha mengusir lelah dan menghindari rasa kantuk yang menyerang. Namun, di tengah perjalanan, saat mereka melintasi daerah Alas Roban di Jawa Tengah, sebuah insiden kembali terjadi. Tepat di kilometer 12 atau 13, suara ledakan keras tiba-tiba terdengar. Truk bergetar hebat, membuat Irwan segera membanting setir untuk menepi. "Ban pecah, Kang!" teriak Sidik panik. Irwan dengan sigap menghentikan kendaraan di pinggir jalan. Tanpa banyak bicara, mereka berdua turun dari truk. Sidik langsung mengambil ganjal kayu dan memasangnya di roda belakang untuk berjaga-jaga. "Ban sebelah kiri yang pecah, Kang," ujar Sidik setelah memeriksa dengan senter. Irwan membuka bak untuk mengambil dongkrak dan ban serep. Suasana malam itu terasa begitu sunyi. Angin dingin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan di antara pohon-pohon besar di tepi jalan. Sidik bekerja cepat. Dengan cekatan, ia mendongkrak truk dan melepaskan ban yang pecah. Irwan membantu menurunkan ban cadangan. Namun meski sibuk, keduanya tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Sidik sesekali menoleh ke arah gelap di belakang mereka, seakan merasa ada yang mengawasi. Irwan pun merasakan hal yang sama, tetapi ia memilih diam. "Ayo cepat, biar kita bisa jalan lagi," bisik Irwan. Saat Sidik hendak memasang ban serep, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin menyelusup, menyelimutinya dalam kesunyian yang mencengkeram. Tangannya sempat berhenti sejenak dan tatapannya beralih ke arah semak-semak di kejauhan. Seketika, matanya membelalak lebar. Dari jarak sekitar 100 meter, tampak sosok besar berjalan mendekat. Bulu tubuhnya berwarna putih bersih, tubuhnya gagah dan kekar, seperti seekor kera besar, namun wajahnya menyerupai Hanoman, sosok dari legenda Ramayana. Kepalanya dihiasi mahkota emas berkilauan yang memantulkan cahaya redup, menyilaukan mata Sidik. Sidik terperanjat. Napasnya tercekat. Ia berusaha memalingkan wajah, namun kakinya terasa berat. Tidak ada celah baginya untuk melarikan diri. Sambil berdiri kaku, Sidik mencoba berteriak memanggil Irwan, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Irwan, yang hanya berjarak beberapa meter darinya, tampak tidak mendengar apa-apa dan tetap sibuk memeriksa roda truk. Sosok kera putih itu semakin mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti hentakan lembut di tanah. Dalam jarak kurang dari 2 meter, Sidik bisa melihat sorot matanya yang tajam. Mata itu tidak hanya memandang, tetapi seolah-olah menyampaikan sesuatu. Ada sinyal, ada pesan yang tak terucap. "Aku tidak akan mengganggumu, asal kau memahami niatku." Seakan demikian bisikan yang terekam dalam pikiran Sidik. Sidik yang masih ketakutan tiba-tiba tersadar. Dengan suara bergetar, ia berucap pelan, "Astagfirullahalazim." Seolah dengan kalimat itu, tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Kakinya yang semula seperti terikat perlahan, dapat ia gerakkan kembali. Dalam pikirannya, muncul satu pemikiran aneh. Mungkin kera ini lapar. Sidik teringat sesuatu. Di dalam truk masih ada pisang rebus sama kacang, gumamnya dalam hati. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik menuju truk. Kini, langkahnya terasa ringan. Begitu sampai di truk, Sidik merogoh kantong plastik berisi pisang dan kacang rebus yang sebelumnya dibeli di warung. Ia kembali menghampiri sosok kera putih besar itu. Dengan hati-hati, ia meletakkan bungkusan itu di atas tanah. "Makanlah,"
gumam Sidik dengan suara lirih. Kera putih itu memandang Sidik sejenak, kemudian mulai mengambil pisang rebus dan kacang tersebut dengan gerakan tenang. Dalam sekejap dari balik semak-semak, puluhan bahkan ratusan kera lainnya bermunculan. Mereka berlari mendekat, berebut mengambil sisa pisang dan kacang rebus yang belum disentuh. Namun, sosok kera putih besar yang pertama kali makan, yang tampaknya pemimpin kawanan itu, langsung bersikap tegas. Ia mengusir kawanan kera kecil yang berani mendekat, membuat mereka mundur satu persatu. Hanya setelah ia puas, kawanan itu pun akhirnya bubar, menghilang kembali ke dalam kegelapan. Setelah selesai menyantap pemberian Sidik, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sosok kera putih besar itu tiba-tiba berbalik dan mulai berjalan menjauh, diikuti oleh hawa yang entah mengapa terasa lebih hangat. Sidik hanya bisa memandang, tubuhnya masih gemetar. Namun, langkah kera itu berubah perlahan. Seiring gerakannya, sosok kera putih besar itu mulai berubah. Bulu putihnya memudar, wajahnya berubah. Hingga akhirnya ia menjelma menjadi seorang pemuda tampan dengan tubuh gagah, mengenakan pakaian serba putih, berhiaskan emas yang bersinar di bawah rembulan. Mahkota emas di kepalanya tetap bersinar terang. Pemuda itu memandang Sidik dengan senyum tipis. "Duduklah," ucapnya singkat, namun penuh wibawa. Suaranya bergema di udara, seakan menyihir Sidik untuk menuruti perintah itu. Dengan sedikit kebingungan, Sidik pun duduk di tanah, masih menatap sosok pemuda itu dengan takjub dan penuh rasa takut. Tidak lama kemudian, dari balik kegelapan, beberapa sosok berbentuk mirip kera, namun lebih kecil keluar, membawa sebuah kotak kayu berwarna hitam. Ukurannya sekitar 30 kali 30 cm, terukir dengan ornamen kuno yang tampak misterius. Kotak tersebut diserahkan kepada pemuda tampan itu, yang dengan tenang menerimanya. Sidik hanya bisa menyaksikan dalam diam, pikirannya masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi di hadapannya. Pemuda itu kembali memandang Sidik, sorot matanya kali ini lebih lembut. "Aku adalah raja penguasa wilayah Alas Roban," ucapnya dengan suara tegas namun menenangkan. Dengan kata-kata itu, Sidik seakan tersadar bahwa ia baru saja bertemu sosok yang tidak biasa, penguasa alam gaib di daerah yang terkenal angker ini. Kotak kayu hitam itu terbuka perlahan di tangan pemuda gagah tersebut. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah selendang berwarna kuning cerah yang berkilauan di bawah rembulan. Selendang itu tampak lembut dan halus, seperti terbuat dari kain yang bukan sembarangan. Pemuda itu mendekati Sidik yang masih berdiri terpaku, matanya menatap penuh arti. "Ini untukmu," ucap pemuda itu seraya menyerahkan selendang kuning tersebut. "Anggaplah ini sebagai tanda terima kasih atas kebaikanmu. Ikatlah selendang ini di pinggangmu kemanapun kau pergi. Jangan pernah melepasnya. Semoga selendang ini membawa berkah dan membuka rezeki untukmu dan keluargamu." Sidik menerima selendang itu dengan tangan gemetar. Ia menatap kain kuning yang terasa hangat di tangannya, seperti mengandung energi yang tidak dapat dijelaskan. "Terima kasih. Terima kasih banyak," ujar Sidik lirih, masih dipenuhi rasa takjub dan syukur. Dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang besar telah ia alami malam itu. Tanpa ragu, Sidik mengikatkan selendang tersebut di pinggangnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh pemuda itu. Setelah itu, pemuda gagah itu memberi isyarat pamit. Dengan anggukan singkat, ia berbalik dan berjalan menjauh,
disertai para pengiringnya yang kembali menghilang ke dalam kegelapan alas roban. Sidik berdiri mematung beberapa saat sebelum akhirnya sadar dan kembali fokus pada tugasnya. Ban serep yang belum selesai dipasang harus segera diselesaikan. Dengan semangat yang baru, ia merampungkan pekerjaan itu dan memanggil Irwan. "Kang, ban sudah beres. Ayo, kita lanjut jalan." Irwan yang sibuk memeriksa hal lain di truk hanya menjawab santai, "Ayo langsung naik aja." Mesin truk kembali meraung dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Semarang untuk menurunkan muatan minyak goreng. Di sepanjang perjalanan, Sidik memilih diam, tidak menceritakan kejadian luar biasa yang baru saja ia alami. Bagi Sidik, kejadian itu terlalu aneh dan sulit dipercaya, bahkan untuk dirinya sendiri. Sesampainya di kota Semarang, mereka menurunkan muatan seperti biasa. Para pekerja membantu memindahkan kardus minyak goreng dan semuanya berjalan lancar. Setelah pekerjaan selesai, Irwan dan Sidik beristirahat sebentar sebelum akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Namun, keanehan mulai terjadi setelah kepulangan Sidik. Di rumahnya yang sederhana di kampung, istrinya memang memiliki usaha kecil-kecilan berjualan sembako. Warung itu awalnya hanya sekadar untuk membantu ekonomi keluarga dengan penghasilan yang pas-pasan. Beras hanya sedikit, minyak goreng dan gula pun seadanya. Namun, sejak Sidik mendapatkan selendang kuning itu, perlahan-lahan usaha istrinya mulai menunjukkan peningkatan yang tidak biasa. Awalnya pelanggan datang lebih banyak dari sebelumnya. Orderan mulai berdatangan dan setiap hari stok barang selalu habis terjual. Warung kecil itu yang dulunya hanya menjual barang-barang dasar, kini mulai dipenuhi berbagai macam kebutuhan sembako. Istri Sidik dengan rajinnya terus menambah stok beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan lainnya. Semua semakin lengkap. Sementara itu, di tempat kerja, Irwan dan Sidik pun mengalami perubahan signifikan. Orderan dari bos mereka yang kebetulan juga memiliki 6 armada truk melimpah ruah. Irwan selalu mendapatkan tugas pengiriman dengan jumlah yang besar, dan Sidik pun ikut kecipratan rezeki. Selain gaji bulanan, Irwan sering memberikan uang tambahan kepada Sidik sebagai bentuk apresiasi karena ia bekerja dengan cekatan, selalu membantu tanpa harus disuruh. Seiring berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, hingga 5 tahun kemudian, usaha sembako istrinya berkembang pesat. Dari warung kecil yang hanya menjual kebutuhan sederhana, kini menjadi toko sembako yang besar dan lengkap. Pelanggan datang silih berganti setiap hari, dan omset usaha mereka melonjak tajam. Bahkan, dalam satu malam saja, penghasilan dari warung itu bisa mencapai 4 juta rupiah. Tak hanya sekadar menjadi kenek, Sidik mulai belajar menyopir truk dari Irwan. Di sela-sela waktu bongkar muat, ia selalu menyempatkan diri membantu dan mempelajari seluk-beluk kendaraan besar itu. Dari situ, Sidik pun mulai mendapatkan penghasilan tambahan. Setiap kali membantu memindahkan satu koli barang, ia mendapat upah kecil yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Semua uang yang ia peroleh selalu ia serahkan kepada istrinya untuk menambah modal warung. Waktu dulu kita cuma jual beras sekilo, sekarang beras puluhan karung pun habis dalam sehari, ujar istri Sidik sambil tersenyum. Warung yang awalnya sederhana, kini telah menjual hampir semua kebutuhan pokok, hingga kebutuhan dapur lainnya. Semua serba lengkap. Istri Sidik memang dikenal pandai mengatur keuangan. Setiap uang yang diterima Sidik selalu dikelola dengan baik untuk kebutuhan sehari-hari,
maupun tambahan modal usaha mereka. Malam itu setelah semua aktivitas selesai dan suasana rumah terasa tenang, Sidik akhirnya membuka percakapan dengan istrinya. Ada sesuatu yang selama ini ia pendam dan ingin ia wujudkan. "Mah, aku kepikiran satu hal," kata Sidik sambil duduk di samping istrinya yang sedang menghitung sisa uang belanja hari itu. "Aku ingin hidup lebih mandiri. Gak selamanya aku mau jadi kenek atau kerja terus di bawah orang lain. Aku ingin punya usaha sendiri." Istrinya menatap Sidik dengan penuh perhatian. "Terus rencananya bagaimana, Mas?" tanyanya lembut. Sidik kemudian bercerita bahwa ada tetangganya yang sedang butuh uang mendesak. Tetangga itu ingin menjual mobil box miliknya dengan harga yang cukup miring karena terpepet keadaan. "Aku mau beli mobil box itu, Mah. Ini kesempatan bagus buat kita. Modal ada, usaha bisa kita jalanin pelan-pelan." Tanpa banyak ragu, istrinya mendukung niat Sidik. Dengan uang yang sudah mereka kumpulkan selama ini, akhirnya mobil box tersebut dibeli. Mobil itu sederhana dan usianya sudah lumayan tua, tapi masih layak jalan dan dapat digunakan untuk usaha. Setelah mobil box ada di tangannya, Sidik memulai langkah baru dalam hidupnya. Berkat pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi kenek dan bekerja di jalanan, Sidik punya banyak kenalan dan koneksi. Ia mulai mencari pekerjaan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Setiap hari ia mengisi waktu dengan mencari orderan. Kadang mobilnya kosong, kadang penuh, tetapi Sidik tidak pernah menyerah. "Yang penting usaha terus," ucapnya setiap kali merasa lelah. Perlahan tapi pasti, usaha pengiriman barang yang ia kelola mulai membuahkan hasil. Banyak pelanggan yang puas dengan kinerjanya dan dari mulut ke mulut, namanya mulai dikenal. Sidik mengumpulkan setiap rupiah yang ia hasilkan, menyisihkan sebagian untuk biaya hidup dan sisanya ditabung. Dalam kurun waktu 1 tahun, tanpa ia sadari, keuntungan bersih yang ia peroleh mencapai sekitar 300 juta rupiah. Sebuah angka yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Namun keberhasilan Sidik itu rupanya menyisakan perasaan kosong di hati Irwan, sahabat lamanya. Sejak Sidik memutuskan berhenti dari perusahaan tempat mereka bekerja bersama, Irwan merasa kehilangan sosok yang selama ini selalu mendampinginya di jalanan. Suatu hari Irwan memutuskan untuk berkunjung ke rumah Sidik. "Wah, luar biasa kamu sekarang ya," kata Irwan sambil duduk di ruang tamu kecil milik Sidik. "Aku lihat perkembangan usaha kamu ini gak main-main. Kita kan dulu bareng-bareng di lapangan. Bukan cuma 1-2 tahun, tapi belasan tahun. Jujur, aku bangga sekaligus penasaran. Apa sih rahasianya?" Sidik tersenyum kecil mendengar ucapan sahabatnya itu. "Gak ada rahasia besar, Kang. Yang penting itu kerja keras, hemat, dan selalu serahkan semua uang ke istri. Saya gak pernah pegang uang banyak di dompet. Percaya sama istri itu kuncinya. Saya paling hanya bawa uang jalan saja," jawab Sidik dengan rendah hati. Irwan mengangguk pelan, namun raut wajahnya masih menunjukkan rasa penasaran. "Tapi, rasanya bukan cuma itu. Ada sesuatu lagi kan?" desaknya. Sidik terdiam sejenak, lalu bangkit dan mengambil sebuah kotak kecil dari lemari di sudut ruangan. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan memperlihatkan selendang kuning yang pernah diberikan oleh sosok pemuda tampan di alas roban. Sidik menghela napas panjang. "Waktu itu, Kang, pas kita di alas roban, saya diberi selendang ini sama sosok yang gak biasa. Saya juga gak minta, Kang.
Ini datang begitu saja sebagai tanda terima kasih, katanya. Irwan memandang selendang itu dengan mata terbelalak. Ini apa? Tanyanya pelan. Ia mendekat dan mengambil selendang itu, kemudian mencium aromanya. Seketika, aroma wangi bunga melati menyeruak memenuhi ruangan. Astagfirullah, wangi banget. Ini bukan selendang biasa ya? Ucap Irwan, suaranya sedikit bergetar. Irwan mengangguk serius. Tapi kamu hati-hati ya. Walaupun kamu gak pernah minta yang aneh-aneh, kamu harus waspada. Kadang, kalau rezeki kita datang dengan cara seperti ini, ada saja yang menagih suatu hari nanti. Kata para ustadz, sebaik-baiknya jin itu tetap saja lebih buruk daripada manusia yang paling jahat. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi sama kamu atau keluarga kamu. Sidik mendengarkan perkataan sahabatnya dengan seksama. Tenang saja, Kang. Saya juga nggak pernah melakukan pesugihan. Saya percaya sama Allah, ujarnya meyakinkan. Irwan mengangguk sekali lagi sambil menyerahkan selendang itu kembali kepada Sidik. Baiklah, yang penting kamu hati-hati. Jaga baik-baik selendang ini. Kalau ada apa-apa, ingat untuk selalu dekat sama Allah. Sidik menerima selendang itu dengan penuh rasa syukur, lalu menyimpannya kembali ke dalam kotak. Setelah obrolan panjang itu, Irwan berpamitan untuk pulang. Sidik mengantarnya hingga ke depan rumah. Malam itu terasa lebih hangat meski angin berhembus lembut, dan Sidik pun kembali masuk ke dalam rumah. Sepulangnya Irwan malam itu, Sidik terus memikirkan apa yang telah disampaikan oleh sahabat lamanya. Kata-kata Irwan seakan berputar-putar di benaknya, menciptakan kegelisahan yang tak kunjung reda. Hati-hati, jangan sampai ada yang menagih sesuatu darimu. Kadang rezeki yang datang tiba-tiba bisa membawa sesuatu yang lain. Kata-kata itu menggema, membuat Sidik dilanda rasa khawatir yang semakin menjadi-jadi. Bagaimana kalau selendang kuning ini memang membawa konsekuensi? Apa jadinya jika nyawa saya atau keluarga harus ditukar? Astagfirullah. Batin Sidik dengan wajah kusut. Pikiran-pikiran buruk terus menghantuinya, membuat hatinya semakin gelisah. Siang malam ia mondar-mandir di rumah tanpa arah. Berusaha menenangkan diri, namun tetap saja tak bisa fokus. Kegelisahan itu akhirnya terlihat jelas oleh istrinya. Suatu malam, ketika Sidik kembali mondar-mandir di ruang tamu, istrinya menghampirinya dengan wajah penuh tanda tanya. Mas, ada apa sih? Kok saya lihat sudah seminggu ini banyak perubahan? Kayak orang bingung, mondar-mandir, pikiran kemana-mana. Cerita dong, Mas. Jangan ada rahasia, selama ini kita selalu terbuka satu sama lain kan? Sidik terdiam sejenak. Ia tahu istrinya benar, selama ini mereka selalu berbagi cerita. Tidak pernah ada yang disembunyikan. Dengan napas berat, Sidik akhirnya duduk di hadapan istrinya dan mulai bercerita. Ia menjelaskan dari awal, bagaimana ia bertemu sosok kera putih besar di alas roban, bagaimana ia menerima selendang kuning itu, hingga kekhawatiran yang muncul setelah mendengar peringatan dari Irwan. Istrinya mendengarkan dengan seksama, sesekali wajahnya menunjukkan keterkejutan. Setelah Sidik selesai bercerita, istrinya langsung berkata, "Mas, kembalikan saja selendangnya. Jangan sampai ada apa-apa sama kita. Kita nggak tahu ini beneran berkah atau ujian. Kalau memang ini bisa membahayakan keluarga, lebih baik dikembalikan sekarang juga." Desakan istrinya membuat Sidik berpikir keras. Akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan selendang itu ke tempat asalnya. Tanpa menunggu lebih lama, Sidik segera menghubungi Irwan melalui telepon untuk meminta ditemani ke alas roban. Kebetulan,
Malam itu Irwan ada di rumah dan langsung menyanggupi permintaan Sidik. Namun Irwan berkata, "Begini, kalau sekarang nggak bisa, jangan dadakan. Besok saja kita berangkat. Kita harus siap-siap dulu." Irwan kemudian memeriksa kalender di ponselnya. Pas banget besok itu Rabu Pon. Hari ini cocok buat melakukan hal-hal seperti ini. Tapi ingat, kita nggak main-main. Harus hati-hati. Malam itu, Irwan juga memberi beberapa syarat kepada Sidik untuk dipersiapkan. Nanti, bawalah sesaji sebagai bentuk penghormatan. Pisang raja 1 sisir, kembang kantil merah, dan jangan lupa sesuatu yang wangi-wangi seperti kemenyan. Ini hanya pelengkap. Bukan karena kita percaya sepenuhnya sama yang seperti itu, tapi ini semacam adab saat kita mengembalikan sesuatu yang bukan milik kita. Sidik hanya mengangguk, meski dalam hati ia merasa sedikit berat. Namun, demi ketenangan dirinya dan keluarganya, ia rela melakukan apapun. Malam itu ia dan istrinya menyiapkan semua yang dibutuhkan. Pisang raja dibungkus rapi, kembang kantil merah disiapkan dalam wadah kecil, dan kemenyan pun sudah diamankan dalam plastik. Setiap barang ia siapkan dengan teliti agar tidak ada yang tertinggal. Keesokan harinya, tepat malam Rabu Pon, Irwan datang menjemput Sidik di rumah. "Ayo kita berangkat." "Bismillah, semoga semuanya berjalan lancar," ujar Irwan sambil menepuk bahu sahabatnya. Sidik mengangguk sambil membawa kotak kecil berisi selendang kuning yang selama ini ia simpan rapi. Perjalanan menuju alas roban malam itu terasa lebih mencekam. Angin dingin berhembus menyelinap melalui sela-sela pohon di sepanjang jalan. Jalanan sepi, hanya suara mesin mobil dan desiran angin yang terdengar. Sidik duduk diam di samping Irwan, memegang kotak selendang itu erat-erat, seolah ada beban yang menggantung di pundaknya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di lokasi yang sama. Tempat di mana Sidik pertama kali bertemu dengan sosok kera putih besar. Malam itu terasa lebih gelap dan sunyi dari sebelumnya. Pohon-pohon besar di sekitar seakan bergerak tertiup angin, menciptakan bayangan menyeramkan di tanah. Setelah turun dari pinggir jalan, Sidik dan Irwan menyusuri jalur sempit yang menurun tajam, seperti menuju sebuah lembah. Malam itu begitu gelap, hanya disinari cahaya redup dari senter yang mereka bawa. Kanan dan kiri jalan dipenuhi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin malam terdengar seperti bisikan samar-samar yang mengikuti langkah kaki mereka. Setiap derap langkah seakan menggema di keheningan, menciptakan suasana mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. "Yakin kamu mau lanjut?" bisik Irwan, suaranya terdengar bergetar. Sidik hanya mengangguk pelan. Matanya terus memandang ke depan. Dorongan kuat untuk segera mengembalikan selendang kuning itu membuatnya melawan rasa takut yang merayap di tubuhnya. "Saya nggak mau ini jadi beban, Kang," jawab Sidik lirih, namun penuh keyakinan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah tempat lapang di tengah lembah. Tanah di situ terasa lembab, dan di sekeliling mereka, pohon-pohon besar berdiri kokoh, seolah menjadi penjaga abadi tempat itu. Sidik dan Irwan berhenti, meletakkan barang-barang yang mereka bawa. Selendang kuning, pisang raja 1 sisir, kembang kantil merah, dan sebungkus kecil kemenyan yang telah disiapkan. Dengan tangan gemetar, Irwan mengambil korek dari sakunya dan menyulut api untuk membakar menyan yang diletakkan di atas tanah. Asap tipis mulai membubung perlahan, menyebarkan aroma wangi yang samar, namun menenangkan. Sidik berdiri di sampingnya,
memegang kotak berisi selendang kuning itu erat-erat. Dalam keheningan malam, Sidik akhirnya berbicara. "Mohon maaf, siapapun yang telah memberikan selendang ini kepada saya. Bukan berarti saya menolak pemberian ini. Saya bersyukur atas segala sesuatunya, namun izinkan saya untuk mengembalikan selendang ini. Semoga apa yang saya kembalikan ini bisa bermanfaat di tempat asalnya," ucap Sidik dengan suara bergetar. Suasana terasa semakin sunyi, seolah alam ikut mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, menerpa tubuh Sidik dan Irwan. Angin itu begitu dingin hingga membuat mereka memejamkan mata sejenak. Pepohonan di sekitar bergoyang hebat, dedaunan berjatuhan, dan suara desir angin memekakkan telinga. Irwan dan Sidik saling berpandangan, tubuh mereka terasa kaku. Dari balik pepohonan, perlahan muncul sosok yang sudah tidak asing lagi bagi Sidik. Seekor kera raksasa berbulu putih dengan mahkota emas di kepalanya. Sosok itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Sorot matanya tajam namun tidak menunjukkan niat jahat. Sosok itu berdiri tegak lalu mengangkat salah satu tangannya, memberi isyarat yang jelas. Sebuah suara terdengar di hati Sidik, seperti pesan yang disampaikan langsung kepadanya. "Kami menerima apa yang telah engkau kembalikan. Tidak ada maksud apapun dari kami, selain membalas kebaikan yang pernah kau berikan. Semoga apa yang telah kami berikan membawa manfaat dan rezeki yang baik bagi kamu dan keluargamu." Irwan dan Sidik hanya bisa terdiam. Tubuh mereka terasa kecil di hadapan sosok yang begitu megah itu. Tiba-tiba, selendang kuning yang sebelumnya berada di atas tanah hilang seketika, lenyap tanpa jejak bersamaan dengan menghilangnya sosok kera putih itu. Angin pun berhenti berhembus, dan suasana kembali hening. Dengan napas terengah-engah, Sidik dan Irwan saling berpandangan, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Tanpa banyak bicara, mereka segera bergegas naik kembali ke atas, menelusuri jalan yang sama, menuju mobil mereka di pinggir jalan raya. Setelah selendang kuning itu dikembalikan, kehidupan Sidik pun berubah. Beban yang selama ini menghantui pikirannya lenyap, digantikan oleh perasaan tenang dan nyaman. Sidik meyakini bahwa segala rezeki yang ia dapat adalah murni dari kehendak Allah, bukan dari hal-hal di luar kuasanya. Sidik kembali fokus pada usahanya. Dengan kerja keras dan kejujuran yang ia tanamkan, usahanya semakin berkembang. Awalnya, ia hanya memiliki satu mobil box. Namun seiring berjalannya waktu, usahanya berkembang pesat hingga ia mampu membeli 5 armada mobil untuk pengiriman barang. Kini, Sidik tidak hanya mengirimkan barang kecil, tetapi juga mendistribusikan snack, bihun, air mineral, dan kebutuhan lainnya ke berbagai daerah. Di sisi lain, istrinya tetap yang mengatur keuangan keluarga dengan bijak. Berkat pengelolaan yang baik, usaha kecil-kecilan mereka di rumah juga terus berjalan seiring berkembangnya usaha pengiriman Sidik. Bagi Sidik, pengalaman di Alas Roban menjadi pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Rezeki itu datang dari Allah. Selama kita bekerja keras, berdoa, dan bersyukur, insya Allah semua akan tercukupi, ujarnya setiap kali mengingat kejadian itu. Kini, kehidupan Sidik dan keluarganya penuh dengan berkah. Meski ia telah memiliki usaha yang besar dan mapan, Sidik tidak pernah lupa akan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati dan selalu bersyukur atas setiap rezeki yang ia terima. Pengalaman bersama selendang kuning itu menjadi pengingat baginya bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan,
dan manusia harus selalu berpegang pada kekuasaan Sang Pencipta. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Terima kasih untuk Mas Adi buat cerita yang dibagikan. Banyak hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Jangan pernah ragu untuk berbagi dan menolong siapapun tanpa pamrih. Kebaikan tidak pernah sia-sia. Ia akan kembali dalam bentuk yang tidak kita duga. Jangan serakah dan selalu percaya bahwa rezeki datang dari Allah. Bersyukur dan rendah hati adalah kunci ketenangan hidup. Semua nama, karakter, dan lokasi dalam cerita ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.